takut. Sekarang siapa saja yang berani mengkritik pemerintah dengan keras terjerat undang-undang ITE. Padahal tujuan kita betul. Makanya kata Imam Syafi'i, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Barang siapa orang yang diam untuk menyuarakan kebenaran, takut menyuarakan kebenaran, karena yang dikritik, yang ditegur, yang diajak untuk meninggalkan kemungkaran seorang pemimpin misalnya, takut dia, maka dia adalah setan bisu. Tegas Imam Syafi'i itu. Lalu wan natiku bil batil syaitanun natik. Barang siapa yang mengucapkan kebatilan, maka dia adalah sesungguhnya setan yang sedang berbicara. Lihat, di Indonesia ini sudah nggak ada lagi yang namanya keadilan. Kemungkaran udah di depan mata kita nih, tapi bersuara saja nggak ada yang berani. Bersuara langsung gerombolan-gerombolan orang berpenyakit ini keluar untuk menentang kebenaran itu. Kenapa? Karena negeri kita menjauhi ulama, karena negeri kita doyan dengan yang haram-haram. Hadirin yang dirahmati Allah, asbabul wurud hadis ini dikarenakan di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Marwan yang kala itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Jadi sahabat yang bernama Marwan ini mendahulukan khutbah Idul Fitri sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan perbuatan Marwan ini dicegah oleh para sahabat yang lain, karena menurut mereka khutbah Idul Fitri itu ada setelah sholat, bukan sebelum sholat. Dan menurut para sahabat, perbuatan Marwan ini merupakan sesuatu yang mungkar. Jadi asbabul wurudnya jelas, bahwasanya para sahabat tidak mau ada kemungkaran di dalam urusan syariat. Karena sekarang ini di zaman kita ini kemungkaran itu kita lihat hanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, mungkarat fil akidah, ada kemungkaran dari sisi akidah. Sekarang betapa banyak aliran-aliran menyimpang yang hadir di tengah-tengah kita umat Islam. Bukan hanya yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan, akan tetapi dari golongan orang-orang di luar Islam, seperti orang-orang ateis dan Yahudi. Mereka kadang ikut campur dalam urusan akidah kita. Bahkan ada segolongan kaum yang disebut dengan kaum liberal yang terang-terangan berani merubah akidah itu dengan sangat ekstrim. Seperti mereka itu tidak percaya adanya siksa kubur, lalu menganggap Al-Quran itu makhluk. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan kemungkaran dalam hal akidah. Lalu mungkarat fi syariah, kemungkaran di dalam syariat. Kita bisa lihat beberapa waktu yang lalu ada pondok pesantren besar di Jawa Barat ya, tepatnya di Indramayu, itu melaksanakan sholat Jumat yang mengimami adalah perempuan. Dan ini yang disebut dengan mungkarat fi syariah. Jadi banyak lagi kemungkaran-kemungkaran dalam syariat yang terjadi di tengah-tengah kita. Yang ketiga, ada mungkarat fil hadarah, kemungkaran yang dikarenakan meninggalkan budaya atau syariat yang ditetapkan oleh agama kita, lalu meninggalkan budaya lokal kita, beralih kepada mencintai budaya orang-orang asing. Dan ini terjadi bukan hanya di kalangan anak muda, tapi di kalangan orang tua pun terjadi. Maka ini yang disebut dengan mungkarat fil hadarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak serta-merta ya harus dengan cara-cara yang keras. Tidak serta-merta harus dengan meneriakkan takbir. Tidak serta-merta harus dengan melakukan kekerasan pada orang yang melakukan kemungkaran.
Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali itu memberikan panduan pola dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, agar amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan ini tertata, bagus, dan bisa diterima khalayak ramai, dan tidak menyakiti orang yang kita ajak dalam kebaikan. Jadi kata Imam Ghazali, pola amar ma'ruf nahi mungkar itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, ta'rif, memperkenalkan kepada orang yang ingin kita ajak kepada hal yang bersifat baik dan meninggalkan yang bersifat buruk. Seperti mengatakan jangan melakukan perbuatan-perbuatan seperti judi online, mabuk-mabukan, karena hal itu haram. Itu yang disebut dengan memberikan pengetahuan, memperkenalkan dulu bahwa yang dilakukan oleh sebagian orang itu merupakan kemungkaran. Yang kedua, al-wa'zu bi kalamil latif, menasehati dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi kita ini sekarang kadang gampang menghakimi orang, ya. Orang salah itu gampang kita hakimi, nggak segan-segan kadang kita mengkafirkan sesama muslim, menyesatkan sesama muslim. Lalu kalau melihat orang yang berbuat maksiat, seolah-olah kita benar sendiri. Makanya kadang, ini yang penting nih, ini ilmu betul nih, kita kadang alergi, benci melihat orang yang bertato, banyak tato di tubuhnya. Masih mending dia itu bertato di tubuhnya tapi nggak mengganggu orang, daripada hati kita yang bertato di dalam hati kita ini kotor, rusak, bukan mengajak kebaikan sama orang tapi hanya bisa membenci. Maka itu bukan bagian dari lemahnya iman, tapi bagian dari rusaknya iman. Makanya jangan gampang menghakimi, nasihati orang ketika kita mau ajak berbuat baik, meninggalkan yang buruk dengan al-wa'zu bi kalamil latif, dengan perkataan-perkataan yang bagus. Lalu pola yang ketiga kata Imamul Ghazali, as-sabu wa ta'nif. Kalau sudah diperkenalkan, kalau sudah dinasehati dengan baik tapi masih juga tidak dengar, maka baru kita pakai makian yang keras, baru kita bentak boleh. Tapi kata Imam Ghazali, jangan pakai kata-kata yang kotor, jangan pakai kata-kata yang menyinggung hati. Nah itu, jadi boleh dibentak dengan keras ya, tapi jangan pakai kata-kata yang kotor. Yang keempat, al-man'u bil qahr, mencegah secara langsung. Sudah diperkenalkan tidak bisa, sudah dinasehati dengan baik tidak bisa, sudah dimaki tidak bisa, baru ditindak langsung. Misalnya kita melihat ada anak-anak muda di lingkungan kita yang tiap malam kerjanya judi online, mabuk-mabukan. Dinasehati sudah, dikasih tahu sudah, dimaki dengan keras sudah, maka dilakukan kata Imam Ghazali al-man'u bil qahr, boleh ditindak langsung. Misalnya ketika dia mabuk, ambil botolnya buang, boleh. Sedang main judi online, sita HP-nya, boleh. Jadi pola amar ma'ruf nahi mungkar itu teratur. Lalu yang kelima, at-tahwib wa tahdid bid-darb. Kalau sudah diperkenalkan sudah, dinasehati sudah, dimaki dengan keras sudah, ditindak langsung sudah, masih juga tidak dengar, maka boleh dengan pukulan. Tapi pukulannya bukan pukulan yang mematikan, seperti dipukul di kaki misalnya, boleh. Dan ini yang diajarkan ulama-ulama kita. Karena sekarang sebagian golongan di antara kita merasa benar melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi akhirnya proses amar ma'ruf nahi mungkarnya itu enggak sesuai dengan apa yang diberikan panduannya oleh para ulama. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Gunyah,
li talabi tariqil haq. Beliau mengatakan orang yang beramar ma'ruf itu harus punya 5 syarat. Jadi nggak boleh sembarangan kita amar ma'ruf nahi mungkar nih, kata Syekh Abdul Qadir. Harus punya 5 syarat baru boleh. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus tahu mana yang namanya perintah, mana yang namanya larangan. Artinya sudah mengerti mana yang dilarang syariat, mana yang dibolehkan oleh syariat, mana yang dilarang agama, mana yang dibolehkan oleh agama. Artinya ada ilmunya dalam urusan agama. Lalu yang kedua, tujuan amar ma'ruf nahi mungkarnya, kata Syekh Abdul Qadir, untuk mencari ridha Allah, meluhurkan agama Islam, lalu menyelamatkan orang dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Lalu yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, melakukannya dengan lemah lembut. Tidak boleh caci maki. Kadang kita yang keluar binatang, satu kebun binatang keluar kalau udah memaki orang tuh. Gimana orang mau mendengar kalau di hatinya sudah ada rasa sakit, kesal, marah gitu ya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, dengan lemah lembut. Yang keempat, harus toleran, penyabar dan mampu mengontrol hawa nafsu dan emosi. Jadi harus punya toleransi, bisa mengontrol emosi, jangan gampang tersulut emosi, kata Syekh Abdul Qadir. Karena bahayanya lebih banyak nanti ketimbang maslahatnya. Yang kelima, melaksanakan yang dia perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma sekedar melarang, bukan cuma sekedar ngajak. Dia ngajak orang untuk sholat, dia harus sudah rajin sholat. Merintahkan orang untuk baca Quran, dia harus punya amalan rajin baca Quran. Dia memerintahkan orang untuk meninggalkan yang haram, jangan bergelut dengan yang haram. Ini kadang kayak telur berkokok. Telur berkokok itu ngomong, tapi dia sendiri nggak melakukan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, bila 5 syarat ini tidak terpenuhi, nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang lebih ekstrim, ini ditulis oleh Syekh Kiai Haji Saleh Darat di dalam kitabnya Minhajul Adqiya. Ini kitab tentang tasawuf tapi berbahasa Jawa, yang mana teksnya seperti ini. Setuhune syarate wong kang amar ma'ruf nahi mungkar iku kudu wong alim. Sesungguhnya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus orang yang alim. Lalu kata beliau lagi, ingkang wis cukup ilmune, orang yang sudah cukup ilmunya. Jadi ilmu apa saja, kata Kiai Haji Saleh Darat, dia harus mengerti tentang ilmu fatwa. Dia harus mengerti tentang apa yang dia fatwakan. Enggak semata-mata hanya berfatwa, ini halal, ini haram, ini dilarang, ini boleh. Dia harus mengerti. Dan berikut dengan kaidah-kaidahnya. Lalu kata Syekh Saleh Darat lagi, dia harus mengerti ilmu tentang mazhab. Lalu yang ketiga, harus mengerti ilmu tentang nasab. Dan yang keempat, harus mengerti ilmu tentang adab. Jadi kalau 4 syarat ini nggak ada, kata Mbah Saleh Darat, jangan coba-coba amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti malah banyak mafsadahnya yang terjadi. Lalu yang berikutnya, di sini disebutkan ketika para ulama ya di zaman dulu ya, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka itu tidak tanggung-tanggung. Mereka berani bersuara kepada kemungkaran yang dilakukan bukan hanya oleh orang biasa, tapi oleh para pemimpin. Mereka berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini sekarang udah banyak pergeseran.
Banyak orang yang disebut ulama, banyak orang yang disebut tokoh agama, tapi ketika ada kerusakan di dalam urusan kepemimpinan wilayah, kepemimpinan negara, atau kerusakan dalam bidang apapun, mereka nggak berani bicara. Makanya akhirnya Allah turunkan bala. Nah itu makanya Allah turunkan bala. Kenapa? Karena udah nggak ada yang berani menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi bersabda, "Idza khaffat ummati min qaulil haq 'ala zalim fa innallaha qad tarakahum." Kata baginda Nabi, apabila umatku sudah tidak berani menyuarakan kebenaran kepada orang-orang yang zalim, yang mana orang zalim itu pasti melakukan kemungkaran, maka sesungguhnya Allah telah meninggalkan mereka. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Makanya jangan heran kalau sekarang ini yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, bahkan yang salah dibela mati-matian. Ngomong yang hak itu takut. Coba bayangkan di zaman sekarang, lihat hukum kita nih, nggak usah jauh-jauh, lihat hukum kita. Itu baru terjadi kemarin di Sumatera Utara. Orang yang punya toko ponsel dimaling oleh 2 orang, ketangkap malingnya, dipukul malingnya sama yang punya toko. Yang punya toko jadi tersangka. Di Jakarta ada pasangan suami istri dijamret, lalu dikejar oleh suaminya. Itu jamret entah kenapa mati di jalan. Suaminya jadi tersangka, masa korban yang jadi tersangka? Ini apa-apaan? Dan gak ada yang berani menyuarakan itu dengan terang-terangan, takut. Sekarang siapa saja yang berani mengkritik pemerintah dengan keras, terjerat undang-undang ITE. Padahal tujuan kita betul. Makanya kata Imam Syafi'i, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Barang siapa orang yang diam untuk menyuarakan kebenaran, takut menyuarakan kebenaran, karena yang dikritik, yang ditegur, yang diajak untuk meninggalkan kemungkaran seorang pemimpin misalnya, takut dia, maka dia adalah setan bisu. Tegas Imam Syafi'i itu. Lalu wan natiku bil batil syaitanun natik. Barang siapa yang mengucapkan kebatilan, maka dia adalah sesungguhnya setan yang sedang berbicara. Lihat, di Indonesia ini sudah nggak ada lagi yang namanya keadilan. Kemungkaran udah di depan mata kita nih, tapi bersuara saja nggak ada yang berani. Bersuara langsung gerombolan-gerombolan orang berpenyakit ini keluar untuk menentang kebenaran itu. Kenapa? Karena negeri kita menjauhi ulama, karena negeri kita doyan dengan yang haram-haram, makanya rusak pola pikirnya. Dan amar ma'ruf tidak terjadi di kita. Dulu ya, beberapa tahun yang lalu ada EPI ya. EPI itu punya misi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi setiap kali ada tindakan dari EPI, langsung turun, dikriminalisasi, laskar dibunuh, sampai sekarang tidak ada kejelasan keadilannya. Ini apa? Bahkan sebagian orang-orang Islam, organisasi besar Islam, banyak memusuhi EPI. Mereka ketika ada kemungkaran nggak berani menolak kemungkaran itu. Tapi ketika orang-orang EPI bersuara, mereka anggap anarkis, radikal. Akhirnya karena pemerintah kita takut untuk jadi orang baik, untuk jadi orang benar, maka organisasi seperti EPI dibekukan, dibubarkan. Nah itu.
diadu antara NU, Banser dengan EPI. Sesama saudara muslim diadu, padahal sama-sama orang ahli sunnah wal jamaah, dibentur-benturkan dengan yang namanya framing-framing di media. Ya kenapa? Karena tadi kemungkaran sudah merajalela di kita. Yang berani menyuarakan kebenaran hanya segelintir orang. Makanya jangan takut kita bersuara. Jadi kemungkaran itu ya, yang harus kita benahi bukan di lingkungan kita dulu, bukan di luar dari rumah kita dulu. Kita benahi dulu kemungkaran yang ada di dalam diri kita nih. Udah benar belum kita nih? Masih melakukan perbuatan yang dicela oleh agama tidak nih? Kalau sekiranya sudah tidak, lihat keluarga kita. Sudah benar keluarga kita, tetangga, urus tetangga dulu. Baru ke lingkungan luar. Jadi begitu cara beramar ma'ruf tuh. Jadi memang ada sebagian dari kawan-kawan kita ya, yang kadang terlalu kelewat batas dalam menyuarakan kebenaran, yang akhirnya bukan lagi suara kebenaran yang keluar, tapi kebencian demi kebencian yang akhirnya jadi perpecahan. Kan ini terjadi nih. Tujuannya mau mengungkap kebenaran, tapi sekian lama berjalan, yang ada hanya kebencian, caci maki, saling menghina, saling merendahkan. Nah itu akhirnya rusak agama kita. Kenapa? Karena tidak mengerti cara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Raudhatul Talibin, ketika menafsirkan hadis dari Nabi yang tadi saya bacakan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa zalika adaful iman. Apa kata Imam Nawawi? Wala yakfil wa'zun liman amkanahu izalatuhu bil yad wala yakfi karahatul qalbi liman qadara ala nahyi bil lisan. Jadi kata Imam Nawawi, tidak cukup memberi nasihat dengan lisan bagi yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan, dengan power, dengan kekuasaan. Dan tidak cukup hanya melaknat, membenci di dalam hati, sementara kita mampu menyuarakan kebenaran, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar lewat lisan. Ini belum apa-apa, kadang kita ngeliat kemungkaran, udah biar aja lah, kita doain semoga jadi orang baik orang tuh. Ngomong belum, bertindak belum, langsung doa. Dan kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu menunjukkan rusaknya imanmu, bukan lemahnya imanmu. Jadi artinya kewajiban kita, apapun bentuk kemungkarannya, apalagi kemungkaran yang sifatnya menjurus kepada agama, bila terjadi di depan mata kita, bila ada di sekitar kita, bersuara, jangan takut. Jangan takut. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Makanya kadang ada orang yang hanya berani bicara di belakang, tapi ketika sudah berhadapan, mentalnya itu mental ayam sayur. Kita ngelihat betapa banyak sekarang nih yang menistakan agama kita. Bersuara pun nggak mau kita, membantah pun nggak mau kita. Udah banyak dah yang menghina agama, menghina nabi kita, menghina kitab kita, udah banyak. Tapi kita banyak yang nggak mau bersuara. Jadi seperti kemarin waktu perayaan Isra wal Mi'raj di daerah luar kita nih, di pinggir, itu bukan jadi khutbah Jumat di pinggir. Khatibnya berbicara di depan jamaah Jumat bahwasanya ini suatu kemungkaran nih dalam agama, dalam akidah nih. Kata si khatib ini, peristiwa Isra wal Mi'raj itu hanya dongeng. Dongeng. Mustahil Nabi Muhammad itu kan mulia, ngapain minta nasihat sama Nabi Musa? Itu alasannya. Makanya Isra Mi'raj itu dongeng, kata dia.
Nggak ada yang berani bersuara di situ, padahal begitu banyaknya. Makanya saya bilang, andaikan saya ada di situ, saya turunkan tuh khatib dari atas, saya suruh ganti. Kenapa? Yang pertama, menyesatkan akidah umat. Karena sudah jelas Isra wal Mi'raj itu subut, tetap dalam Al-Quran dan hadis, dalilnya sangat kuat. Bila kita mengingkari peristiwa Isra, kufur kita. Kalau yang diingkari hanya peristiwa Mi'raj, hanya fasik. Tapi mengingkari keduanya kafir. Dan itu anehnya nggak ada yang berani bersuara di dalam masjid itu. Kenapa? Karena alasannya tidak tahu ilmunya. Kalau sudah tidak tahu ilmunya, besok jangan dipakai lagi yang kayak gitu. Nah itu. Jadi makanya kayak di masjid kita nih, ada kemungkaran misalnya terjadi, jangan takut untuk bersuara. Jangan takut. Misalnya seperti saya nih, yang membawakan kajian pada malam ini. Ada di dalam yang saya katakan ini yang sifatnya kemungkaran. Tegur, ingatkan, boleh. Bahkan di kampung saya itu di Banten, itu khatib Jumat kalau salah diinterupsi, Pak. Diinterupsi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemungkaran di dalam masjid itu. Supaya sah salat Jumatnya. Supaya sah khutbahnya. Jadi itu tadi. Makanya ketika kita mau bertindak, ilmu dahulukan. Jadi jangan teriak-teriak ini halal, itu haram, ini dilarang agama, itu boleh dalam agama. Tapi nggak tahu ilmunya, jangan coba-coba. Artinya seperti yang disebut oleh Mbah Saleh Darat, ngerti dulu 4 bidang ilmu itu. Silahkan kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang berikutnya disebutkan di sini, wa alaika idza amarta bima'rufin aw nahaita 'anil munkar. Dan apabila kamu telah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada satu kelompok, satu orang misalnya, lalu walam yusmalaka, mereka tidak mendengar dirimu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bi mufarraqati maudi'il munkari wa hajri murtakibihi hatta yafi'al ila amrillah, maka jangan bersatu lagi dengan mereka, keluar mufarraqah dari kaum itu, keluar dari tempat itu. Sampai kapan? Sampai mereka kembali lagi ke jalan Allah. Jadi misalnya nih, di masjid kita ini ada kemungkaran. Insya Allah masjid ini luar biasa. Ada kemungkaran di masjid kita nih. Kita tahu, kita ingatkan, kita laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tidak tanggung-tanggung, yang melaksanakan kemungkaran bukan satu orang, berkelompok misalnya. Kita ingatkan, tapi mereka nggak mau dengar. Kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, keluar dari tempat itu, tinggalkan mereka, dan kembali bila mereka sudah kembali ke jalan Allah. Itu saking tegasnya. Lalu katanya lagi, disebutkan di sini, wa alaika bi karahatil ma'asi wa karahatil musirina 'alaiha bi bugdihim fillahi wa hadza wajibun ala kulli mu'min. Dan mesti bagimu untuk membenci kemaksiatan dan membenci orang yang berbuat maksiat dan mengerjakan kemaksiatan, tapi membenci merekanya bukan membenci zatnya, bukan membenci manusianya secara zahir, perbuatannya yang kita benci, dan benci kepada perbuatannya dan orangnya itu karena Allah. Dan hal itu wajib bagi setiap orang mukmin. Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat di depan kita, kita boleh benci dengan perbuatannya, boleh benci dengan orang itu saat dia melakukan maksiat itu. Tapi bencinya karena apa? Harus karena Allah. Tuh bayangkan betapa halusnya, betapa lembutnya ulama kita mengajarkan bagaimana caranya beramar ma'ruf nahi
nahi mungkar. Bukan cuma teriak-teriak takbir, bukan cuma teriak-teriak ganyang, hancurkan, bakar, bukan. Harus dibarengi ilmu, sehingga tidak setelah terjadi amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik, yang melakukan kemungkaran mau kembali ke jalan yang benar, itu tidak akan menimbulkan yang namanya kebencian, tidak akan menimbulkan yang namanya perpecahan bila dilakukan dengan benar. Tapi kalau dilakukan serampangan, dengan hawa nafsu, dengan emosi, tanpa adab, tanpa ilmu, seradak seruduk gak karu-karuan, yang terjadi nanti malah perpecahan. Saya orang yang paling tidak setuju ada kaum yang sedang melaksanakan pengajian, sekalipun kaum itu akidahnya menyimpang, misalnya dibubarkan, saya nggak setuju saya. Kenapa? Karena kalau sudah viral, orang kafir tuh senang melihat bagaimana kita sesama muslim bentrok, nggak sesama muslim gontok-gontokan. Saya paling nggak setuju. Lalu yang kedua, kalau memang kita tidak setuju dengan akidah mereka, kalau memang kita tidak sepaham dengan paham mereka, ajak diskusi, ajak dialog dengan mauizah hasanah, dengan baik. Ya kalau berdebat dengan santun. Nah itu makanya sekarang heran ya, belum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah berani menyalahkan yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mabok masih banyak, yang jinah masih banyak, yang judi online masih banyak. Kenapa yang tahlilan yang dimusuhin? Kenapa yang zikir bersama yang dikafirkan? Kenapa yang kunut yang disalahkan? Jadi kalau hanya berbeda tentang paham, tentang dalil, tentang furu suatu syariat, tentang furu akidah, nggak usahlah terlalu ekstrim. Karena yang maksiat di depan kita tuh masih banyak. Daripada ngurusin itu, urus tuh orang-orang yang mabuk di jalan, ya. Orang-orang yang melakukan kemungkaran di jalan, tegur mereka, ajak mereka untuk ke jalan baik. Jangan yang sudah berjalan di atas kebaikan kita salahkan, kita sebut itu kemungkaran. Maka bila itu terjadi, yang mungkar itu yang mana gitu. Jadi itu saja. Dan ini akhir ya Kang ya, di tahun ini ya. Insyaallah kita, kalau Allah izinkan, kita berjumpa setelah hari raya Idul Fitri. Dan bila selama saya mengisi kajian di sini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada perbuatan, apabila ada sikap yang kurang menyenangkan hati, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan insya Allah untuk semua jamaah yang hadir, tanpa diminta pun, saya tidak pernah merasa tersinggung, tidak pernah merasa dirugikan, dan pintu maaf selalu saya buka. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.